Hai sahabat, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa Bitcoin bisa mahal banget padahal bentuknya aja nggak ada? Bahkan kalau dibandingin sama emas yang alami, kok Bitcoin kayak cuma jadi aset digital tanpa arti? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas soal ini. Jadi gini, Bitcoin itu pada dasarnya aset digital yang nilainya nggak berdasarkan barang nyata. Beda sama emas yang punya fungsi kayak buat perhiasan atau kebutuhan industri. Bitcoin nggak punya nilai fisik. Terus kok bisa mahal? Jawabannya simple, karena orang percaya. Selain kepercayaan, promosi juga pegang peranan penting. Bayangin aja, banyak influencer ngomongin kelebihan Bitcoin hampir di setiap waktu. Karenanya, orang jadi takut ketinggalan tren alias FOMO dan akhirnya ikut beli. Efeknya apa? Harga makin naik. Bitcoin ini berjalan di atas teknologi yang namanya blockchain. Blockchain ini tuh kayak buku besar dalam bentuk digital yang transparan dan nggak bisa dimanipulasi. Setidaknya sampai saat ini. Nah, blockchain ini bukan cuma gimmick ya. Blockchain udah banyak banget dipakai di dunia nyata. Contohnya di logistik buat ngelacak barang, di keuangan buat transaksi lintas negara tanpa bank, atau bahkan di industri kesehatan buat ngamanin data pasien. Intinya, teknologi di balik Bitcoin itu nyata, tapi sayangnya Bitcoin sendiri masih lebih sering dipakai buat spekulasi. Terus kenapa Bitcoin kayak nggak guna? Pertama, volatilitasnya tinggi banget. Harga Bitcoin bisa berubah drastis cuma dalam hitungan jam. Mau bayar kopi pakai Bitcoin, hati-hati bisa jadi kopinya malah jadi lebih mahal pas transaksinya selesai. Kedua, biaya transaksinya nggak murah, kadang lebih mahal daripada bayar pakai e-wallet biasa. Jadi wajar kalau Bitcoin lebih sering dipakai buat investasi daripada alat pembayaran. Kenapa Bitcoin sering dibilang emas digital? Ini karena jumlahnya yang terbatas. Maksimal cuma ada 21 juta koin. Hal ini yang membuat Bitcoin kayak barang langka. Tapi beda sama emas yang punya fungsi nyata, Bitcoin nggak punya dasar nilai selain kepercayaan orang. Jadi mirip banget sama dolar tanpa backup emas dulu. Sebenarnya Bitcoin punya potensi. Di negara-negara dengan ekonomi nggak stabil, Bitcoin dipakai buat melindungi nilai. Contohnya di Venezuela atau Zimbabwe, orang-orang pakai Bitcoin buat nyimpen kekayaan mereka karena mata uang lokalnya inflasi parah. Plus Bitcoin anti-sensor cocok buat orang-orang di bawah rezim otoriter. Tapi ya, penggunaannya masih terbatas. Kebanyakan orang beli Bitcoin cuma buat spekulasi aja. Jadi, Bitcoin itu sekarang lebih mirip aset spekulatif. Fungsinya buat bayar-bayar masih kurang, tapi teknologi di belakangnya, yaitu blockchain, punya masa depan yang cerah banget. Siapa tahu suatu hari Bitcoin beneran jadi mata uang global. Tapi untuk sekarang, ya kita nikmatin aja drama harga naik turunnya.